Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Febrian Afriadi dengan akhiran 40. Saya ingin di sini akan menjelaskan mengenai Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Di mana ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih walain sabartum lahuwa khairul lissabirin wasbir wama sabaruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dhawqin mimma yamkurun Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini yakninya turun dalam konteks dakwah Nabi Muhammad SAW yang menghadapi berbagai tantangan dari kaum Quraisy. Mereka tidak hanya menolak ajaran Islam, tetapi juga melakukan penghinaan, penindasan, dan bahkan kekerasan. Nah, di dalam konteks seperti ini, Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membalas dengan kekerasan, melainkan dengan hikmah, kelembutan, kesabaran. Selain itu, ayat ini juga berkaitan dengan peristiwa setelah perang Uhud ketika Nabi Muhammad SAW melihat jasad pamannya Hamzah, yaitu Hamzah yang disiksa dengan sangat kejam secara manusiawi. Nah, kemudian Nabi merasa sedih dan ingin membalas, namun Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa kesabaran dan pengendalian diri lebih utama daripada pembalasan yang berlebihan. Nah, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, menurut Ibnu Katsir ayat 125 menjelaskan bahwa metode dakwah yang harus digunakan adalah seorang muslim itu harus dengan hikmah atau kebijaksanaan, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan mujadalah billati ya'san, ialah berdialog dengan atau berdebat dengan cara yang baik. Pada ayat 126 sampai 128, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah membolehkan membalas perlakuan orang lain secara seimbang, tetapi sikap memaafkan atau sabar
jauh lebih utama. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Kemudian menurut M. Quraish Shihab, bahwasanya menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ayat 125 menekankan bahwa dakwah harus diperhatikan kondisi dan karakter orang yang diajak. Tidak semua orang dapat didekati dengan metode yang sama. Orang yang berilmu dapat diajak dengan pendekatan rasional dan argumentatif. Sedangkan masyarakat umum, masyarakat luas lebih mudah menerima nasihat yang menyentuh hati. Nah, pada ayat 126-128 menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun seseorang memiliki hak untuk membalas perlakuan yang tidak baik, Islam mengajarkan bahwa memaafkan dan bersabar adalah pilihan yang lebih mulia. Kesabaran yang dimaksud bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan untuk mengendalikan diri dan tetap berada di jalan yang benar. Kemudian selanjutnya nilai-nilai pendidikan yang nilai pendidikannya ialah yang pertama nilai hikmah, nilai pendidikan hikmah, yang dimana ayat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan terutama dalam hal menyampaikan ilmu dan kebenaran harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Hikmah berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya serta menggunakan cara yang tepat sesuai kondisi dan karakter orang yang dihadapi. Kemudian yang kedua, pendidikan komunikasi yang baik. Dalam menyampaikan pendapat atau nasihat, seseorang harus menggunakan bahasa yang santun, lemah lembut, dan mudah dipahami. Nilai ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis serta menghindari konflik dan kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, pendidikan toleransi dan menghargai perbedaan. Ayat ini mengajarkan agar dialog dilakukan dengan cara yang terbaik. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina atau merendahkan. Sebaliknya, perbedaan harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Keempat, pendidikan kesabaran. Kesabaran merupakan sikap yang sangat ditekankan dalam ayat ini. Seseorang harus mampu menahan diri mereka ketika menghadapi tantangan, gangguan atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kesabaran membantu seseorang tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Yang kelima ialah pendidikan pemaaf, ialah saling memaafkan. Meskipun seseorang memiliki hak untuk membalas perlakuan yang tidak baik, ayat ini mendorong sikap memaafkan sebagai bentuk akhlak mulia. Yang keenam, pendidikan keadilan. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap adil dalam nilai dan memperlakukan orang lain. Keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh emosi, kepentingan pribadi atau prasangka. Yang ketujuh, pendidikan ketakwaan. Allah menegaskan bahwa pertolongan dan bimbingannya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibimbing untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedelapan, pendidikan ihsan, ialah berbuat baik. Ayat ini menanamkan nilai ihsan, yaitu melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Yang kesembilan, pendidikan pengendalian emosi. Ketika menghadapi perlakuan buruk, seseorang diajarkan untuk tidak bertindak secara berlebihan. Kemampuan mengendalikan emosi merupakan bagian penting dari pembentukan karakter yang matang dan bertanggung jawab. Yang 10 ialah pendidikan dakwah dan kepedulian sosial. Ayat ini menunjukkan bahwa mengajak orang lain kepada kebaikan merupakan tanggung jawab setiap muslim. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.